Baik, pertama sekali saya mengucapkan shalom kepada semua penonton dan pendengar yang sementara mengikuti pembelajaran kita Sekolah Sabat yang ke-6 pada Sabat ini. Selamat bergabung dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada Sabat ini kita akan dapat mempelajari Sekolah Sabat yang ke-6 ini dengan melalui saluran Hope Media Sabah. Dan dalam kuota yang pertama ini 2021, fokus kita masih pada buku Yesaya dengan judul kecilnya Hiburkan Umatku. Dan dalam pembahasan kali ini kita akan bersama dengan narasumber kita. Di sebelah kiri saya Pastor Jim Rod dan di sebelah kanan saya Pastor Elwin Matibi. Pada pagi ini kita akan mempelajari satu tajuk yang sangat penting, yaitu berlagak seperti Tuhan. Kedengarannya sangat menarik sekali, dan saya percaya pembahasan ini akan memberikan banyak manfaat bagi kita. Dan sebelum kita meneruskan pembahasan kita pada pagi ini, saya meminta Pastor Jim Rod untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih pada Sabat pagi yang indah ini. Kami sekali lagi dikumpulkan untuk belajar firman-Mu. Bapa, kami doakan supaya Tuhan akan menyertai kami dalam perbincangan ini, dan supaya Ia menjadi berkat kepada para pendengar. Oh Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan kesilapan kami, dan jadilah kami tidak seperti yang akan kami bincangkan, Lucifer ataupun Babylon, supaya kami semua senantiasa rendahkan diri kami seperti Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pastor Jim Rod. Baik, ayat hafalan kita pada Sabat ini terdapat di dalam Yesaya 25 ayat 9 yang berbunyi seperti ini. Sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Dan pada Sabat ini saudara-saudara, kita akan mempelajari Yesaya 13. Yesaya 13 ayat 2 hingga 22, kemudian Yesaya 14 dan Yesaya 24 hingga 27. Nah, di dalam gambaran keseluruhan pelajaran kita pada Sabat ini, Yesaya 13 dan 14 ini menorokkan idea penghakiman, termasuk motif dari Tuhan. Penghakiman adalah inisiatif ilahi yang untuk memberitahukan tentang era kesusahan atau permulaan pengalaman era baru yang menggembirakan. Penghakiman boleh terjadi kepada bangsa asing seperti yang berlaku dalam Yesaya 13 dan 14 ini. Jadi kalau saudara-saudara sudah membaca ini, kita melihat apa yang berlaku di dalam Yesaya 13 dan 14 maupun kepada Tuhan, kepada umat Tuhan. Nah, di dalam Yesaya 24 memberitahu kita bahwa penghakiman Tuhan mempunyai penerapan yang universal, menyeluruh. Sedangkan dalam Yesaya 25 dan 26 adalah sebahagian daripada sebuah lagu yang menyatakan tentang pemulihan untuk Yehuda, yang juga memasukkan makna eskatologi atau peristiwa akhir zaman bagi orang-orang yang ditebus pada akhir zaman. Nah, sedangkan kalau kita membaca di dalam pasal 25, telah dibahagikan kepada 3 bahagian. Kita melihat di sana bahwa pertama memuji Tuhan atas kemenangan. Itu boleh baca dalam ayat 1 hingga 5. Kemudian bagian yang kedua adalah pesta untuk umat Tuhan.
yang kita boleh baca dalam ayat 6 hingga 8, dan kemudian yang bagian yang ketiga adalah kemenangan Tuhan ke atas musuh di dalam ayat 9 hingga 12. Manakala di dalam Yesaya 26 yang menyatakan ciri-ciri orang-orang yang telah ditebus karena sekarang mereka telah menjadi bangsa yang setia, ya, bukan bangsa yang berdosa seperti di dalam pasal yang pertama. Dan mereka tetap setia selain daripada beberapa ciri yang lain. Jadi ada 3 topik utama yang diteliti di dalam pelajaran kita pada hari ini, yaitu penghakiman Tuhan, jaminan atas kemenangan, dan bangsa yang setia. Jadi saudara-saudara, pada Sabat ini kita akan melihat bagaimana maksud daripada tajuk kita yang sangat menarik ini, berlagak seperti Tuhan. Apakah Pastor Jimrod pernah berlagak seperti Tuhan? Bagaimana dengan Pastor Elwin? Pernah berlagak seperti Tuhan? Tuhan pun tidak pernah jumpa lagi. Tidak tahu macam mana mau berlagak seperti Tuhan. Dan inilah yang kita akan perhatikan. Mungkin kadang-kadang saudara-saudara kita akan terjerat di dalam keadaan-keadaan seperti mungkin pada waktu saya membaca ataupun melihat tajuk pelajaran Sabat ini, berlagak seperti Tuhan. Kadang-kadang ini menjadi satu tamparan bagi saya, mungkinkah saya pernah ini berlagak seperti Tuhan? Dan apa akan terjadi kalau kita saudara-saudara coba untuk meninggikan diri, coba untuk menyombongkan diri, dan ini yang kita akan perhatikan. Dan pada Sabat ini kita sangat tertarik dengan tajuk-tajuk yang diberikan. Di sini dikatakan bagaimana ramalan ataupun bagi saya mungkin nubuatan terhadap penghakiman bagi bangsa-bangsa. Jadi bagaimana nubuatan atau ramalan yang ditulis oleh saya di dalam 13 ini tentang hukuman terhadap bangsa-bangsa. Jadi mungkin Pastor Elwin ada makluman mengenai hal ini. Kita persilakan. Baik, terima kasih Pastor George sebagai moderator. Ya, ketika kita membaca mengenai Yesaya pasal yang ke-13 ini, kalau kita melihat di dalam sekolah Sabat kita, ada satu pernyataan yang dinyatakan di dalam sekolah Sabat tentang nubuatan terhadap bangsa-bangsa, hukuman terhadap bangsa-bangsa, dan ada satu pertanyaan kenapa ia dimulai daripada bangsa Babylon ataupun kerajaan Babylon, sedangkan kalau kita lihat sebelum Babylon pun sudah ada bangsa-bangsa yang lain. Ya, kalau kita lihat sebelum Babylon itu maju, ada Asyur yang memerintah, dan di sini tidak pernah menjadi satu sangkaan bahwa Babylon ini akan menjadi suatu kerajaan yang besar. Karena sempat juga beberapa kali Babylon ini ditawan oleh Asyur sendiri. Tetapi akhirnya Yesaya sendiri menuliskan tentang akan wujud satu kuasa yang besar, dan itu dirujuk kepada satu kerajaan yang sangat berkuasa pada waktu itu, yaitu Babylon. Nah, kenapa ianya dimulai daripada kerajaan Babylon? Karena daripada kerajaan Babylon inilah umat-umat Tuhan itu mulai ditindas, dihalau daripada negara mereka sendiri, yaitu bangsa Yehuda, dihalau daripada negara mereka sendiri. Mereka mulai hidup di dalam penawanan selama beberapa lama. Ada satu persoalan yang mungkin menjadi pertanyaan di dalam pelajaran hari Ahad ini, yaitu kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Apakah ianya di atas dasarkan daripada satu perasaan kasih daripada Tuhan? Kenapa sampai Tuhan itu seolah-olah kalau kita lihat sangat kejam sehingga dia menghukum bangsa-bangsa sejak daripada Babylon, kemudian negara-negara yang selepas itu berkuasa selepas negara-negara Babylon. Kenapa dimulai daripada kerajaan Babylon ini Tuhan mulai menghukum
bangsa-bangsa. Nah, kalau kita akan pelajari selanjutnya nanti, itu akan kita pelajari lagi kenapa Tuhan yang kita kenal dengan kasih ini menggunakan sesuatu yang kita bilang dalam bentuk kekerasan bagi manusia. Kenapa Tuhan gunakan kekerasan menjadi suatu penyelesaian terhadap pembebasan ataupun penghakiman terhadap bangsa-bangsa. Jadi secara singkat, pelajaran di hari Ahad ini menceritakan kepada kita tentang nubuatan yang Tuhan sendiri berikan kepada Nabi Yesaya bahwa bermula daripada kerajaan Babylon ini, kerajaan-kerajaan yang berkuasa ini akan dihakimi ataupun akan menerima hukuman daripada Tuhan. Dan itu semua disebabkan oleh karena Tuhan menginginkan kebebasan untuk umat-umatnya, bangsa yang terpilih pada waktu itu, yaitu kerajaan Israel. Nah, apa kesinambungan dia? Kita akan pelajari di pelajaran yang selanjutnya selepas ini. Terima kasih Pastor Elwin. Ya, sama-sama. Saya tertarik dengan ada satu persoalan yang mungkin perlu kita lihat. Karena apa yang berlaku sebenarnya ini, penghukuman ini lebih kepada karena kesombongan ya, pada bangsa-bangsa tersebut. Terus seperti yang disebutkan tadi itu Babylon dan bangsa-bangsa yang lain. Nah, kesombongan ini sering menjadi awal bagi konflik. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kesombongan ini tidak selalu menguasai diri kita sebenarnya? Ya, terima kasih Pastor George. Ya, sebenarnya masalah ini akan lebih dibahas di dalam pelajaran hari Selasa nanti, tetapi memang kalau kita lihat di dalam kita punya pelajaran sekolah sahabat juga pun sudah menyatakan tentang bagaimana Babylon ini berusaha untuk menjadi sama seperti Tuhan. Ya, dia berusaha untuk menguasai dunia ini seolah-olah dia ini adalah Tuhan. Sama seperti Lucifer juga dulu suatu ketika yang adalah ciptaan Tuhan, berusaha untuk menyamai yang maha tinggi. Jadi kalau kita lihat sejarah daripada asal mula dosa dan juga sejarah daripada setiap yang kita boleh katakan kesusahan, konflik di dunia ini, semua disebabkan oleh kita ada perasaan ego, kita ada perasaan sombong yang mencoba untuk tinggi hati. Saya hebat, begitu ya? Ya, seperti itu. Baik, dan telah disebutkan sebentar tadi bahwa kota Babylon ini adalah sebuah kota yang sangat terkenal dan merupakan yang juga sudah dinubuatkan di dalam Daniel 2, dan ia adalah penguasa yang pernah menguasai dunia ini. Tapi saya sangat tertarik di pelajaran kita yang selanjutnya. Bagaimana dikatakan bekas kota Babylon yang gemilang? Bagaimana sampai Nebukadnezar yang sudah dengan sombong mengatakan bahwa negara ini tidak akan pernah berakhir. Tetapi kenapa di dalam Yesaya 1, 2, dan 22 ini kita melihat bahwa ini adalah bagaimana umat Tuhan itu sebenarnya sudah lupa tentang Tuhan. Tetapi apa kaitan dengan bekas kota Babylon ini yang gemilang ini akhirnya hilang, runtuh, dikalahkan oleh mungkin sebuah negara yang lebih tidak sehebat Babylon. Bagaimana Pastor Jimrod? Ya, mengikut tajuk yang kita lihat ini yang pada hari Isnin dikatakan negara Babel yang gemilang. Dahulunya dia memang gemilang, tapi hari ini kita lihat di peta pada geografi kita hari ini tidak ada negara Babylon lagi. Betul. Kalau kita lihat di nubuatan ini yang dilakukan oleh Yesaya, terdapat di Yesaya 13. Saya mau baca ayat ini, dari ayat 19 dan 20. Kita harus ingat, ramalan ini atau nubuatan ini dilakukan sebelum pun, seperti Pastor Elwin katakan, Babylon itu kelihatan kuat ataupun superpower. Betul. Tapi yang ini ramalan ini sudah dilakukan sebelum ia menjadi gemilang. Ayat 19 dan 20, dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan
perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora yang tidak ada pada hari ini. Pada waktu Allah menunggang balikannya. 20. Tidak ada penduduk untuk seterusnya dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana dan seterusnya. Pada hari ini Babylon bukan lagi sebuah negara. Iya. Tetapi kalau kita lihat kembali kepada zaman Nebukadnezar, sebab kita tahu Babylon sangat kuat apabila dia menawan Assyria ataupun Asyur Iya. ataupun Syria betul. Iya. Jadi apabila mereka menawan dia, dia menjadi superpower dan sehingga Yahuda tawannya seterusnya. Dan Babylon itu menjadi sangat gagah. Itulah kita lihat di Daniel pasal 1. Daniel pasal 2 diberi pula itu penglihatan oleh Tuhan kepada Nebukadnezar bahwa akan berakhirnya kota ataupun negara Babylon. Dan di pasal 3 kelihatannya Nebukadnezar tidak boleh terima bahwa negaranya cuma kepala besi, kepala emas. Emas ya. Dan pada pasal yang keempat dia berkata bukankah ini yang terkuat? Saya suka dengan cerita yang pernah saya pelajari mengenai sejarah di negara Babylon. Dikatakan mengikut sejarah mereka buat penggalian itu, arkeologi, bahwa dinding kepada Babylon itu boleh ada 2 laluan kuda perang. Lebarnya kota itu sehingga boleh 2 macam Formula One. Begitu tebal ya. Begitu tebal, siapa yang akan mengalahkan mereka? Begitu megah. Ya. Bagi Nebukadnezar tidak mungkin mereka akan dikalahkan. Tetapi apa yang Yesaya sudah ramalkan di pasal 13 itu menjadi nyata karena ini penglihatan datang daripada Tuhan. Benar sekali. Jadi saudara-saudari, mengikut Alkitab, nubuatan yang kita lihat itu selalu menjadi nyata karena itu datangnya daripada Tuhan. Meskipun bagi Nebukadnezar ini mungkin tidak benar. Dan juga sejarah mengatakan walaupun mereka dikepung kota mereka itu, mereka sendiri boleh teruskan kehidupan mereka tanpa bantuan daripada luar kota selama lebih daripada 10 tahun. Dan ada mengatakan mereka boleh insult mereka punya enemy, mereka baling makanan dari atas kubu mereka ataupun pagar mereka boleh baling makanan ke bawah untuk kasih makan ini enemy, musuh-musuh mereka. Begitu megahnya Babylon bahwa mereka tidak mungkin mereka akan kalah. Tetapi apabila Daniel pasal 5 mengatakan mereka tidak dikalahkan menerusi kota itu ataupun pagar ataupun betapa kuatnya tembok mereka, tetapi melalui saluran air. Jadi itulah sejarah yang kita lihat akhirnya tewas juga Babylon mengikut nubuatan Yesaya. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana nubuatan ini telah tergenapi. Kadang-kadang nubuatan di Alkitab ini telah banyak membuktikan kepada kita bagaimana ia sudah terjadi, tetapi bagaimana kita boleh meyakinkan seseorang yang tidak percaya bahwa nubuatan adalah sebuah peringatan bagi kita agar selalu hidup benar. Ya, jadi mungkin Pastor Jimrod ada sedikit penjelasan bagaimana kita boleh meyakinkan seseorang yang sudah menyatakan nubuatan akan terjadi di hadapan, tetapi orang itu mungkin tidak berapa yakin. Jadi bagaimana kita boleh meyakinkan orang-orang seperti ini? Saya percaya nubuatan itu memerlukan iman. Betul. Percaya bahwa ia bakal berlaku. Jadi seperti juga dalam kejadian Nuh, memerlukan iman yang besar untuk percaya bahwa akan ada air bah. Betul. Dan kita lihat kepada Nuh, dia membuat baterainya di atas bukit. Dan dia berkata mengenai dengan air bah, akan ada banjir yang besar. Sedangkan tidak pernah ada hujan, tidak pernah ada banjir. Mustahil. Sesuatu yang mustahil. Betul. Oleh itu kita lihat minoriti saja yang akan percaya akan dia. Bahwa keluarganya at the end akan selamat. Jadi saya percaya juga nubuatan-nubuatan dalam
Alkitab memerlukan iman yang besar untuk percaya. Betul. Jadi artinya di sini kita perlu memberikan keyakinan kepada orang tersebut ya. Dan saya sangat tertarik betul dengan pelajaran kita yang bagian ini. Sebuah kota yang begitu megah seperti Babylon, bagaimana dia boleh kalah? Tetapi kalau Tuhan yang memberikan nubuatan tidak pernah akan gagal ya, Pastor Elwin. Betul. Dia pernah akan gagal. Tetapi ternyata kejatuhan Babel ini sepertinya yang dijelaskan dalam Yesaya ini adalah salah satu daripada cara Tuhan untuk membebaskan kembali keturunan Yakub. Ya, bahwa kalau kita pelajari dari sebelumnya bahwa bangsa Israel yang telah diperhambakan oleh bangsa kafir ini tidak selamanya ada di sana, artinya itu adalah hanya disiplin Tuhan. Akan tiba masanya mereka akan dikembalikan. Bagaimana cara? Dan inilah nubuatan yang terjadi, bagaimana akhirnya kekalahan Babylon itu telah menggenapi ataupun telah memberitahu kepada kita bahwa nubuatan Tuhan itu tidak pernah akan gagal. Jadi saya percaya ini sangat-sangat menarik bagi kita. Dan saya sangat tertarik dengan satu tajuk yang diberikan dalam pelajaran kita bagian Selasa. Kejatuhan Raja Gunung. Siapa sebenarnya yang dimasukkan dengan Raja Gunung ini, Pak Elwin? Ya, kalau kita lihat, inilah yang saya katakan tadi, bagaimana yang kita bilang kesombongan itu boleh menjadi satu awal daripada kejatuhan. Iya. Jadi kalau kita lihat di dalam sekolah Sabat, ianya merupakan suatu respon terhadap apa yang sudah berlaku kepada Babylon sendiri. Ya, kalau yang sudah Pastor Jimrod tadi katakan, bagaimana kerajaan yang begitu megah, yang orang pikir tidak akan jatuh, tapi ternyata jatuh, dan bahkan setelah dia jatuh malah menjadi seperti sebuah ejekan lagi kepada Babylon. Bukan hanya dia jatuh, tapi di pelajaran Selasa ini dia malah mengejek lagi bagaimana keadaan Babylon yang betul-betul sudah jatuh oleh karena satu perkara. Mereka membawa diri mereka itu seolah-olah mau menyamai yang maha tinggi. Kalau kita lihat di bahagian perenggan yang kedua terakhir berkaitan dengan iblis ataupun setan yang mempunyai imajinasi yang angkuh, begitulah juga dengan Babylon. Ya, kita tahu walaupun Babylon itu bukan iblis, tapi kita tahu bahwa Babylon itu menjadi sarana iblis untuk menghancurkan ataupun berusaha untuk menindas umat-umat Tuhan. Dan disinilah kuasa Tuhan itu bekerja. Nah, seperti yang saya katakan di awal-awal tadi, apakah hukuman terhadap bangsa-bangsa ini merupakan satu tindakan kasih daripada Tuhan? Dan saya percaya ini adalah satu tindakan berasaskan kasih Tuhan terhadap umat-umatnya yang seperti Pastor Josh tadi, keturunan Yakub untuk dibebaskan. Dan salah satu bagaimana cara Tuhan membela umatnya itu adalah dengan menjatuhkan ataupun membiarkan kerajaan Babylon yang megah ini jatuh oleh karena kesombongan mereka sendiri. Dan saya hanya ingin memberikan sedikit ulasan tentang apa yang kita boleh lihat seperti sebuah puisi di dalam Yesaya pasal yang ke-14 ini tentang perbezaan sifat Tuhan dan juga sifat iblis yang kita tahu. Di sini di bahagian terakhir tentang pertentangan sifat Tuhan dan juga sifat setan, yang setan itu suka untuk menyombongkan diri, tetapi Tuhan itu adalah yang suka untuk merendahkan diri. Kalau kita boleh, saya ingin bacakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah sifat Tuhan. Kita tahu dia adalah Tuhan, tapi walaupun dalam keadaan dia sebagai manusia, dia tidak menyamakan dirinya seperti Tuhan, karena
dia adalah Tuhan yang benar-benar merendahkan diri, merendahkan hati. Tidak seperti setan, walaupun dia tahu dia ciptaan, tapi dia mau menyamai hatinya. Begitu juga dengan Babylon, walaupun dia ini adalah ciptaan, tapi dia mau menjadi seperti Tuhan. Jadi itulah asal mula kejatuhan daripada kerajaan Babylon yang begitu megah, karena mereka semakin megah dan megah, mereka semakin meninggi hati, akhirnya mereka jatuh dengan sangat terpuruk sekali. Terima kasih, Pastor Elwin. Dan jadi yang dimaksudkan dengan kejatuhan Raja Gunung ini sebenarnya adalah kejatuhan Lucifer ya. Iya. Kejatuhan Lucifer daripada dirinya yang sebenarnya sebagai malaikat yang telah diciptakan dengan segitu megah sekali. Malah penghulu malaikat ya. Penghulu malaikat sebagai pemimpin malaikat, malah dikatakan di dalam spiritual prophecy juga mengatakan sebagai pemimpin kuasa surga. Sangat-sangat tinggi sebenarnya kedudukan dia, tetapi dia ingin juga menyamai yang maha tinggi. Betul. Wow. Dan saudara-saudara, inilah kita dapat lihat bagaimana kesombongan yang terjadi yang terjadi di surga ini, dan kemudian telah turun di Taman Eden, telah membawa kejatuhan kepada manusia. Dan setelah manusia jatuh di dalam dosa, saudara-saudara, kita sekarang ini juga terjerat di dalam kesombongan ataupun ketinggian hati seperti ini. Nah, kadang-kadang ada satu persoalan begini, Pak Elwin. Bagaimana kita melakukan penghakiman kepada seseorang dengan alasan kebenaran? Ya, alasan kebenaran. Apakah ini juga kita kategorikan sebagai kesombongan? Ini kebenaran, ini kebenaran. Jadi kemudian kita akan hakimi orang itu. Apakah itu karena mungkin saya boleh dikategorikan sebagai orang yang sombong atau bagaimana? Saya percaya ketika kita menghakimi seseorang atas dasar kebenaran, itu bukanlah suatu kesombongan menurut saya, karena kita didasarkan dengan kebenaran Tuhan. Kecuali kita itu menghakimi orang tanpa sesuatu dasar yang pasti. Menurut saya itu adalah kesombongan yang pasti. Tapi kalau kita menghakimi seseorang oleh karena betul dia bersalah, dan betul seperti yang firman Tuhan katakan, memang dia sudah jatuh dalam dosa, dan kita menghakimi dia, itu bukan sesuatu kesombongan menurut saya, karena itu adalah sesuatu yang nyata. Kecuali yang kita selalu katakan pendapat pribadi. Pendapat pribadi Yang kita bilangkan, oh dia bersalah, padahal belum tentu apa yang firman Tuhan katakan itu seperti yang kita inginkan. Dan itu menurut saya adalah sebuah kesombongan. Kadang-kadang pada waktu kita berjaya melakukan sesuatu perkara, ataupun mungkin saya menyanyikan lagu pujian di depan dan mengatakan bahwa wah kamu hebat, kamu hebat, dan kemudian kita merasakan bahwa wow hebat juga saya ya. Tetapi saudara-saudara, disinilah sebenarnya kita perlu berhati-hati, karena kadang-kadang kita akan terjerat. Karena apabila kita mungkin hebat, yang kita harus kreditkan sebenarnya adalah Tuhan ya, bukan diri kita yang sudah memberikan kita talenta dan kebolehan. Baik, saya tertarik dengan pelajaran kita yang seterusnya. Saya selalu mendengar kata-kata seperti ini, kalau kamu berada di dalam rumah Tuhan, kamu sebenarnya sudah berada di pintu surga, pintu ataupun pintu gerbang surga. Nah, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pelajaran yang hari Rabu ini, Pastor Jim Brown? Bila kita berada di rumah Tuhan, ataupun apakah sebenarnya maksud daripada tajuk kita pada yang bagian Rabu ini, pintu gerbang surga? Oke, kita persilakan. Terima kasih Pastor. Kalau kita lihat pada sekolah sahabat kita perbincangannya, sebenarnya pintu gerbang surga ini ditentangkan dengan ayat bernama Babylon, ataupun ayat ini terdapat di sini juga. Saya percaya rangkap terakhir yang ketiga itu, ya dia ada katakan di bahasa Babylon,
Babylon maksudnya itu adalah Bab Ali. Bab Ili ya. Bab Ili, oke? Itu bermaksud the gate of gods. Pintu gerbang apa? Tuhan-Tuhan lah. Tuhan-Tuhan, atau maksudnya ilah-ilah lah. Ilah-ilahi. Iya. Jadi itu adalah pintu gerbang. Dan itu dikaitkan oleh penulis ini dengan Yakub, di mana apabila dia bergumul sebelum dia bergumul, dia di padang belantara gitu, waktu dia tidur waktu malam itu, dan ada tangga-tangga yang turun, dan lepas dia bangun, dibilang inilah gerbang pintu ke surga. Dan itu menjadi satu kontra dengan peristiwa ataupun nama Babylon. Kita tahu juga Babylon itu di Perjanjian Baru selalu digunakan di kitab Wahyu. Babylon melambangkan satu kuasa yang juga persecute God's people, yang menganiaya umat Tuhan, bangsa Tuhan. Oke, kita lihat saya percaya boleh lihat di Wahyu pasal 13, Wahyu pasal 12 dan 13. Dan itu terjadi pada waktu Roma. Dan menerusi agensi ini, setan menggunakan agensi-agensi seperti kekuatan untuk Roma untuk mematikan bayi Yesus waktu dia dilahirkan. Nah, jadi Roma ataupun Babylon ini sering digunakan maupun di perjanjian di Wahyu pasal 13 dan Wahyu pasal 14. Babylon ini menjadi sangat kuat. Sesiapa saja yang berkaitan dengan dengan Babylon, ia menjadi satu kutukan, akan menerima satu punishment ataupun satu dendaan dari Tuhan tanpa belas kasihan. Hukuman tanpa belas kasihan. Dan di pendek kata pasal 17 pun diulangi. Sehingga pasal 18 dia katakan keluar dari Babylon. Jadi Babylon itu menjadi satu tanda dia adalah satu kuasa ataupun agensi yang berkait rapat dengan kuasa setan. Nah, kembali kepada sana ataupun pintu gerbang surga. Kita lihat agensi setan gunakan ada juga keselamatan. Tetapi kepercayaan keselamatan mereka adalah menerusi perbuatan. We call it salvation by works. Dan ada banyak agama, boleh saya katakan, kalau kita membesarkan topik ini, mereka mendapat kesalehan daripada pekerjaan. Nah, hari ini kita ada satu kita boleh jadi umat Kristen yang sangat legalis, yang bersandar daripada saya bagi sepersepuluhan. Saya seringkali mungkin melihat Hope Channel, saya sangat alim, saya buat ini, saya buat itu, saya tidak amalkan tabiat seperti orang luar. Jadi itu menjadi tersandar kita punya kesalehan ataupun keselamatan kita di atas perbuatan kita. Itunya bahayanya itu. Oke. Apa yang kita harus percaya adalah salvation by faith. Betul. Cuma menerusi Yesus Kristus kita diselamatkan, bukan karena apa yang kita lakukan. Jadi itulah yang saya lihat ada bahayanya. Dan di sini ini yang pinpoint yaitu apakah kita dibenarkan, kita diselamatkan melalui perbuatan kita ataupun kepercayaan yang melandaskan, yang berdasarkan kekuatan Yesus Kristus ataupun kebenaran Yesus Kristus. Kebenaran ataupun korbanan Dia. Terima kasih Pastor Jimrod. Satu pembahasan yang sangat-sangat luar biasa, di mana kita dapat melihat di sini pintu gerbang surga. Tetapi ya ada dua sebenarnya yang kita dapat jumpa juga di sini, itu yang disebutkan tadi Bab Ili, yang juga bermaksud ada juga satu pintu yang lain untuk masuk ke alam ilahi ataupun tempat yang lain. Tetapi kita bersyukur karena sesuai dengan pelajaran kita ini, kita sudah dibentangkan dengan kalau disebut di dalam pelajaran kita di sini ini, pintu surga itu disebut di Betel ya. Dan pintu gerbang Tuhan ini adalah perbedaan daripada yang kita pelajari di bagian Rabu ini. Jadi terima kasih Pastor Jimrod. Mari kita tetap setia
Ya, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan seperti yang dikatakan tadi keselamatan melalui perbuatan, tetapi biarlah kita terus iman karena kita percaya Yesus sudah menang dan sudah menyediakan rumah bagi kita di surga untuk bagi mereka yang tetap setia, ya, tetap setia. Nah, pada bahagian yang mungkin yang terakhir pembahasan kita pada hari ini, kita sudah melihat saudara-saudara bahwa kesombongan itu sangat bertolak belakang dengan ataupun kontras dengan kerendahan hati. Ya. Dan apabila kita sombong dan kita sudah melihat akibat-akibatnya di sana. Nah sekarang, apa yang kita dapat pelajari daripada tajuk ataupun yang disebut di dalam Yesaya 24 hingga pasal 27 ini tentang kemenangan akhir Sion. Ya, yang saya pikir ini adalah ganjaran bagi mereka yang tetap setia, tetap rendah hati. Jadi mungkin Pastor Elwin ada sesuatu yang mampu diperkatakan di bagian Kamis ini tentang kemenangan akhir Sion ini. Ya, terima kasih Pastor George. Apa yang kita boleh pelajari daripada pelajaran hari Kamis ini, ianya merupakan suatu gambaran tentang apa yang akan datang di kemudian hari. Ya, jadi bagi bangsa Yehuda, mereka menyebut pembebasan daripada kerajaan Babylon itu sebagai satu yang mereka sebut sebagai hari Tuhan. Ya, betul. Hari Tuhan. Tetapi di dalam pelajaran hari Kamis ini akan membicarakan lagi kepada kita tentang ada satu lagi hari Tuhan yang sebenar itu akan terjadi di kemudian hari. Di mana kalau pada zaman bangsa Yehuda, pada zaman Nabi Yesaya ini menerima penglihatan ini dan juga wahyu ini, dan kemudian terjadi kepada bangsa ataupun kerajaan Babylon di mana Tuhan berperang dengan kerajaan-kerajaan yang ada pada waktu itu. Di akhir zaman nanti juga Tuhan akan mengalahkan kerajaan-kerajaan di bumi ini yang berusaha untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan. Kalau dulu kerajaan Babylon itu menjatuhkan keturunan Yakub, dan sekarang bangsa-bangsa dunia ini yang akan dipimpin oleh si naga itu sendiri yang akan berusaha untuk kalau kita bilang menindas dan menjatuhkan, memberikan penganiayaan kepada umat pilihan Tuhan. Di suatu saat ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua, dia akan mengalahkan sekali lagi, dan itulah hari Tuhan yang sebenar-benarnya akan berlaku. Jadi persoalan di sini adalah kita berada di pihak yang mana? Apakah kita mau berada di pihak yang benar ataupun yang akan menang, ataupun kita mau berada di pihak yang akan kalah, akan dihancurkan, akan dibinasakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Elwin. Satu ini kupasan yang sangat menarik mengenai kemenangan akhir Sion. Mungkin ada sedikit tambahan daripada Pastor Jimrod tentang kemenangan akhir Sion ini. Saya suka yang bagian selepas apa yang Pastor Elwin katakan itu, ada informasi di bagian di sini mengata di Yesaya 24 di mana tidak ada matahari itu tidak akan berterang lagi. Begitulah keadaan di Sion di masa akan datang. Dan juga kitab Wahyu menjelaskan ini, Wahyu 21 ayat 2, di mana kota itu tidak mempunyai bulan, tidak akan menerangi sebab Tuhan itu adalah cahaya. Dan saya sangat suka dengan poinnya di situ. Nampaknya macam tidak perlu ada kebenaran-kebenaran yang lain harus disandarkan, melainkan Tuhan sendiri yang di antara kita. Itu adalah satu, mungkin susah kita mau bayangkan itu. Apakah itu satu simbolik ataupun literal yang tidak akan ada matahari dan bulan? Tapi pandangan saya ini menjadi satu nyata karena pada masa itu memang tidak ada kegelapan. Betul. Buat apa lagi mau ada terang? Sedangkan Tuhan itu adalah terang. Terima kasih, sangat-sangat menarik. Ya,
kita sangat bersyukurlah secara secara pribadi sangat bersyukur karena mengenal Yesus Kristus ya sebagai sumber terang kita, sebagai juru selamat kita. Bahwa walaupun begitu banyak sekali kesukaran-kesukaran kita hadapi di dunia ini, malah mungkin kita sedikit terjerat sebagai orang yang sudah mengenali Tuhan ini, mungkin meninggikan diri, mungkin saya akan jadi sombong. Betul. Mungkin dengan kejayaan-kejayaan yang dialami, tetapi ternyata itu seharusnya kita elakkan. Dan saya sangat bersyukur daripada pembahasan kami sini, akhirnya daripada segala yang kita alami di dunia ini, kita akan tiba kepada kemenangan. Betul. Amin. Kemenangan daripada segala-galanya. Dan saya pikir semua kita rindu baik kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena di sanalah kita akan mengakhiri segala-galanya. Baik, Pastor Jimrod, Pastor Elwin. Ya. Akhirnya kita tiba pada bagian yang terakhir, ya. Bagian terakhir yaitu bagian kesimpulan. Saya tidak pasti kalau ada sesuatu yang mungkin Pastor ingin sampaikan di bagian kesimpulan. Kalau ada, mungkin ada sedikit, ada mungkin bagi sedikit 1 menit kah atau 1-2 kata. Ya. Bagian kesimpulan kita untuk sahabat ini. Secara keseluruhan, apa yang saya boleh pelajari daripada kita punya pelajaran pada sabat ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita menghidupkan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Amin. Kita sepatutnya mencontohi Kristus dan bukannya mencontohi iblis yang suka meninggi diri. Jadi untuk menjadi di bahagian orang-orang yang akan menang, kita harus mengikuti pemimpin kita yang akan membawa kepada kemenangan juga, yaitu Kristus sendiri. Jadi itu pelajaran yang saya boleh ambil daripada pelajaran kita pada sabat ini. Betul. Yesus itu Tuhan pencipta kita, tetapi bagaimana dia menunjukkan satu sifat kerendahan yang sangat luar biasa, dia sanggup turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Terima kasih. Pastor Jimrod, mungkin ada sesuatu yang mungkin diperkatakan sebagai kesimpulan kita pada sabat ini. Mengenai dengan keangkuhan ini, saya percaya seperti yang soalan yang pertama yang ditanyakan, setiap kita mungkin kadangkala adanya keangkuhan itu. Seperti yang Yesus katakan, mungkin di hari Rabu itu, pelajaran itu ada mengatakan, Lukas 18 ayat 9 hingga ke-14. Yesus menggunakan peristiwa yang benar berlaku di hadapan dia dan diceritakan. Dia bilang ini publican ataupun yang pemungut cukai dan juga seorang Farisi yang datang ke Ka'bah. Apa yang mereka lakukan di sana? Dua-dua pergi beribadah. Apakah pada hari ini ada 2 jenis Kristen yang datang beribadah kepada Tuhan? Pada hari ini, saat ini, sabat ini. Mungkin ada. Apa yang terjadi? Yang publican itu dia bilang, saya tidak seperti yang itu. Betul. Tidak seperti, dia itu orang berdosa. Saya 1 minggu 2 kali saya fasting. Kalau hari ini mungkin ada yang katakan, saya vegetarian. Dia makan lagi. Dia makan itik lagi. Mungkin kadangkala kita menilai seseorang dengan apa yang telah kita lakukan. What we have achieved. Dan kita lihat itu bahwa kita layak. Tetapi Yesus bertanya, mana satu doa mereka yang akan didengar? Betul. Mana satu yang akan diterima oleh Tuhan? Yang satu yang tepuk dada dia berkata, Tuhan. Yang dia tidak pun berani angkat kepalanya ke atas. Dia tahu itu yang Tuhan mau. Yang tidak bersandarkan, yang umat Tuhan yang tidak bersandar akan kelakuan mereka. Ataupun apa yang mereka telah lakukan. Tetapi mereka lihat bahwa mereka sendiri itu tidak tahir, tidak layak, dan itu yang diterima oleh Tuhan. Saya doakan supaya kita semua, maupun kita pendeta, maupun siapa saja yang mendengar, mungkin kita ada jawatan yang tinggi, kita adalah elder, kita adalah sesuatu yang memegang posisi yang tinggi di masyarakat. Kita itu sebenarnya kita harus teliti bahwa kita harus seperti publican itu, ataupun pemungut cukai itu yang rasa tidak layak di hadapan Tuhan. Yang kita ini semua orang berdosa. Wow, sangat-sangat luar biasa. Saya sangat-sangat dikuatkan dengan pelajaran pada pagi ini, Pastor ya. Rupa-rupanya tidak ada yang kita banggakan pada diri kita ini kalau tidak ada Tuhan. Mungkin kita akan jadi hebat, mungkin kita akan jadi sukses di dalam usaha kita, dan mungkin kita akan menjadi orang yang besar. Mungkin jadi pemimpin yang
diidolakan oleh banyak orang. Sehingga itu akan menjeratkan saya menjadi seorang yang sombong. Tetapi puji Tuhan, pelajaran Sabat ini telah mengingatkan kita, rupanya kesombongan itu sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak mau itu. Jadi apapun yang berlaku kepada kita saudara-saudara, kalau bukan Tuhan dan kalau bukan berkat Tuhan, tidak ada apa-apa pada diri kita ini sebenarnya. Jadi apapun kita kreditkan segalanya kepada Tuhan. Amen. Jadi terima kasih pada Sabat ini kita sudah mempelajari bagaimana berlagak seperti Tuhan itu, mari kita elakkanlah daripada hidup kita. Karena kita ini siapalah kalau bukan Tuhan, karena tidak ada Tuhan ya. Jadi kepada semua penonton dan semua pendengar pada hari ini terima kasih karena kita sudah mempelajari satu topik yang sangat luar biasa, dan biarlah kita senantiasa mempelajari sikap untuk merendahkan diri sebagai umat Tuhan yang sudah mengenali Yesus yang adalah contoh kerendahan hati. Jadi terima kasih karena kita sudah selesai pelajaran kita pada Sabat ini. Satu pelajaran yang bagi saya sangat-sangat luar biasa. Amin. Menegur saya supaya jangan sekali-kali berlagak seperti Tuhan. Dan kita sudah ke penghujung acara ini. Namun sebelum kita bersurai berpisah pada Sabat ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pastor Elvin. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, kami memuji nama Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar terhadap kami umat-umat Tuhan. Pada Sabat hari ini kami ditegur dengan kasih tentang pelajaran sekolah Sabat, bagaimana kami sebagai umat-umat Tuhan harus hidup dengan penuh kerendahan hati. Sama seperti Kristus sendiri hidup dengan penuh kerendahan hati. Dan Tuhan berkatilah setiap kami, sama ada yang berada di tempat ini ataupun yang sedang menonton di rumah pada saat ini. Kami berdoa agar pelajaran ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Supaya kami hidup sebagai umat-umat Tuhan yang sentiasa bersandar dan selalu memuji nama Tuhan, dan selalu merendahkan hati kami, menundukkan kepala kami di hadapan Tuhan. Kami tidak mau ada ciri kesetanan, yaitu kesombongan dalam hidup kami. Tapi kalau seandainya kami manusia yang lemah ini tanpa sengaja mulai untuk berada di dalam keadaan itu, Tuhan tegurlah kami agar kami boleh kembali berpaling, dan kami akan datang semula kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami yang berada di tempat ini dan juga yang sedang menonton di rumah pada saat ini dimanapun mereka berada. Kiranya berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kami satu persatu, dan kiranya kehidupan kami selalu menjadi terang bagi orang lain untuk datang melihat kebenaran Tuhan, dan kami menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan semua ini kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Amin. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor. Ya.